Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Taufik Nuruddin dari mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Pangkal Pinang atau Bangka Belitung, cabang Belitung dengan NIM 0428218119. Kali ini saya akan melanjutkan wawancara dengan mata kuliah studi kelayakan agribisnis dengan subtopik adalah aspek finansial. Di sini saya akan melanjutkan praktik bersama Bapak Damal. Beliau adalah selaku pengusaha UMKM dengan nama CV Premia Dama Sentosa yang beralamat di mana Pak? Tanjung Binga. Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Kabupaten Belitung. Baik Bapak, kemarin untuk praktek unit 1 kita sudah membahas dengan subtopiknya yang dibicarakan adalah kerupuk atau kulit ikan keripik kulit ikan, di mana produk itu sudah bersertifikat halal sudah, dan juga BPOM, PET sudah ada ya. Terima kasih untuk waktunya atas kesediaannya Bapak. Di sini saya akan langsung saja ya Bapak untuk mewawancarai. Yang pertama, dapatkah Bapak memperkenalkan profil singkat dari CV Premia Dama Sentosa? Premia Dama Sentosa ini berdiri mulai Februari tahun 2022. Itu sudah berjalan beberapa tahun ya. Dengan produk utama kita yaitu yang best seller yaitu keripik kulit ikan. Dan berlokasi di Tanjung Binga. Ya, berlokasi di Tanjung Binga, tepatnya memang di tepi pantai. Jadi hasil perikanan nelayan bisa kita ambil dan bisa kita produksi ya untuk keperluan UMKM kita. Dan juga untuk saat ini kita dibantu oleh 4 orang karyawan produksi dan 1 orang karyawan distribusi. Ya. Baik Bapak. Selanjutnya, kapan usaha keripik kulit ini dimulai? Keripik kulit ini dimulai Februari 2022, jadi sudah sekitar 4 tahunan. Ya. Apa yang latar belakangi produk keripik kulit? Sebenarnya waktu itu ketika kita melihat bahwa ada bagian dari filet ikan yaitu kulit tidak termanfaatkan dengan optimal. Sedangkan bahan baku ini cukup potensial untuk dikembangkan dan untuk didiversifikasi menjadi produk yang bernilai lebih gitu ya. Sedangkan produk ini jumlahnya juga banyak sehingga lebih baik kita manfaatkan dan kita jual, akhirnya kita berhasil sekarang. Berarti ini diversifikasi dari limbah kulit ikan. Benar. Ya. Produk hasil samping kalau kita bilangnya. Untuk selanjutnya, berapa kebutuhan bahan baku kulit ikan dalam 1 kali produksi? Dalam 1 kali produksi kita butuh sekitar 40 kilo yang kotor. 40 kilo yang kotor. Kurang lebih 40 kilo kotor. Itu jenis ikan apa biasanya? Ikan ekor kuning, ikan red belly. Ikan perairan dalam lah, demersal. Bagaimana proses pembuatan kerupuk kulit ikan? Mulai dari pengolahan, dari pengemasannya. Secara singkat saja Bapak. Kalau misalnya pengolahan itu yang pertama kita pasti bersihkan dari sisik dan sisa kulit yang menempel ya. Kemudian kita setelah dibersihkan, kemudian kita akan baluri dengan tepung yang memang diberi rempah-rempah. Setelah itu baru kita lakukan proses penggorengan. Setelah proses penggorengan, untuk membuat dia lebih tahan lama, kita akan lakukan proses spinner. Spinner itu adalah penirisan minyak. Setelah proses spinner, baru kita menggunakan packing. Kita akan packing dengan mesin continuous sealer. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya ini mengenai investasinya. Ya. Berapa sih yang dikeluarkan biayanya untuk mendirikan usaha ini pada awalnya, modalnya? Pada awalnya waktu itu kita karena kan memang kita merintis juga kan waktu itu. Kita butuh sekitar 3,1 juta lah untuk modal awal waktu itu. Iya. Awal 3,1 juta dan bisa sampai sekarang. Apakah bangunan yang digunakan milik sendiri atau sewa? Jadi waktu kita pertama kali produksi itu adalah dapur rumah yang kita pakai sedemikian rupa sehingga kita bisa berproduksi. Tapi sekarang karena memang produk
produksi mulai membaik ya, orderan juga mulai masuk cukup banyak. Akhirnya kita memutuskan untuk membuat ruang produksi tersendiri. Berarti sudah dipisah Bapak ya? Sudah dipisah. Sudah sesuai standar SOP-nya Iya, ya. dari Dinas Kesehatan ya. Untuk selanjutnya, untuk nilai investasi untuk peralatan produksi seperti mesin penggorengan, mesin spinner Ya. dan lain-lainnya itu kurang lebihnya berapa Pak? Untuk dulu memang kita 3,1 juta itu karena memang proses yang masih awal ya. Jadi memang kita belum punya beberapa alat. Tapi kalau sekarang kita sudah punya mesin continuous sealer, itu kurang lebih sekitar 3 jutaan. Sekarang mesin penggiling itu kurang lebih sekitar 2 jutaan. Iya. Dan beberapa mesin yang kami customisasi sendiri itu ya sekitar 2-3 jutaan lah. Jadi untuk kurang lebihnya nih, untuk total yang telah dikeluarkan selama 4 tahun ini kurang lebih saja kira-kiranya berapa Pak? Untuk alat, bangunan dan segala macam lah ya, untuk investasi tetap itu sekitar 25 jutaan lah. 25 juta. Ya, 25 jutaan sampai 30 lah kurang Dari lebih ya. awal berdiri sampai Betul. sekarang tahun 2026. Betul. Untuk selanjutnya masuk ke topik operasional. Berapa biaya pembelian bahan baku kulit ikan dalam 1 bulan? Untuk pembelian bahan baku kulit ikan itu bisa sampai 1 juta rupiah. Untuk biaya bahan baku. Iya, untuk beli bahan baku kulit ikannya saja. Kulit ikannya saja 1 juta. Kemudian bahan pendukungnya nih, untuk biayanya berapa seperti bumbu-bumbu, minyak goreng, tabung gas? Itu biasanya 1:1 ya, tabung gas dan segala macam. Tapioka kan sekarang lagi naik juga kan harganya di pasar, sekitar 1.200.000 lah. 1 juta. 200, kurang lebih 2.200.000. 2.200.000. Nah, Untuk listriknya dan airnya Bapak selama produksi? listrik kita butuh 200.000 per bulan. 200.000. Ya, sedangkan air kita kan standarnya penggunaan air galon ya, dan segala macam kita butuh sekitar 100.000 lah untuk air. 100.000 sudah 2.600.000. 2.600.000. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk tenaga kerja. Biaya tenaga kerjanya itu totalnya tiap kali produksi atau tiap bulan itu berapa Bapak? Untuk per tiap kali produksi kita kurang lebih habis sekitar 350.000. 350.000. Iya, dan itu hitungannya bisa 4 kali produksi lah per bulan. Jadi sekitar Ya, sekitar 1.500.000. 1.500.000. Untuk selanjutnya adalah tentang transportasinya. Apakah biaya transportasi ada di distribusi produknya? Ada. Untuk transportasi kita itu kan masih ini ya. Kita distribusi terkadang bisa manual, bisa kita menggunakan orang ya. Tapi biasanya kita manual, ya hitungan bensin lah kurang lebih. Dengan bensin berarti kurang lebihnya sekitar 50.000 Pak. Sekali pengantaran, betul 50.000 sekali pengantaran. Apakah terdapat biaya promosi Bapak untuk pemasaran? Ada. Untuk promosi kita kerjasama dengan influencer lokal. Jadi kita biasanya payment per bulan juga ya. Ada sekitar 2-300 biaya iklan kita bilang. Untuk pertanyaan selanjutnya, biaya operasional apa yang paling besar dalam pengeluaran Bapak saat ini? Kita sampai saat ini sih masih di bahan baku ya. Bahan baku, tapi bukan bahan baku ikannya, lebih ke tapioka, lebih ke bahan baku tapioka, minyak goreng, itu yang paling besar. Dan kemungkinan plastik juga Bapak? Iya, plastik juga, kemasan kita ya. Ini masuk lagi ke topik pendapatan dan pemasaran. Boleh. Berapa harga jual keripik kulit per kemasannya? Untuk harga jual kita bervariatif juga ya. Untuk kita harga retail langsung ke B2C ya, bisnis ke konsumen itu Rp16.000. Ya. Sedangkan bisnis ke bisnis bisa 15.000, bisa lebih murah tergantung jumlah orderan yang dipesan. Gitu. Untuk jumlah produknya per 1 bulan itu mencapai berapa Bapak? 1.000 produk. Untuk omset nih, kurang lebihnya omset kurang lebih sebenarnya cukup untuk mengatasi produksi dan segala macam ya. Mungkin kita bilang di atas 10 lah. di atas 10. Baik Bapak. Untuk target konsumen
Ya. Target konsumen utama Bapak ini siapa sih? Apakah wisatawan? Apakah anak muda? Kita untuk customer fokus itu lebih kepada wisatawan, tapi lebih fokus lagi ke wisatawan Gen Z ya, kita bilang Gen Z. Karena by packaging design dan by produk produk landing kita memang diarahkan agar Gen Z, karena pasar Gen Z cukup besar. Baik Bapak, berarti untuk pemasarannya melalui online kebanyakan. Ya, kebanyakan kita kerjasama dengan influencer lokal ya. Baik, untuk selanjutnya perkembangan penjualan produk Bapak selama ini itu bagaimana Bapak? Untuk produk sebenarnya kita ada high season dan low season. Low season itu dimulai pada Juni sampai ke April. Itu low season. Penjualan bisa 50% merosot. Sedangkan mulai dari Mei sampai Desember biasanya penjual tuh bisa meningkat lah. Bisa di atas 1.000, tapi bisa di atas 1.000, bisa di bawah 1.000. Normalnya sih di atas 1.000. High season gitu ya untuk satu jenis produk itu. Kenapa sih produknya bisa merosot? Faktor apa yang mempengaruhinya sebenarnya Bapak? Karena kan kita customer fokus kita adalah wisatawan ya. Customer fokus kita wisatawan, dan pada bulan-bulan awal tahun seperti itu wisatawan memang enggan untuk berlibur. Sedangkan ketika mulai awal Mei sampai ke Desember itu wisatawan mulai lebih sering lah, lebih gesit berlibur dan lebih gesit berbelanja. Itu biasanya dari pengamatan customer segmen kita ya. Baik, untuk selanjutnya kurang lebihnya Pak, mohon maaf ini untuk profitnya itu kurang lebihnya per bulannya dari kerupuk kulit ikan itu berapa? Kalau profit dari kerupuk kulit ikan sebenarnya agak sensitif ya, tapi sampai saat ini kita pernah untuk penjualan beberapa tempat kita pernah minus profit, jadi kita hanya backup untuk produksi, tapi untuk rata-ratanya cukup lah. 10 tadi ya? Bukan, lebih di bawah, kurang dari 10 lah biasanya. Untuk yang kulit ikan saja ya. Berarti untuk labanya itu berapa persen biasanya Bapak dari yang kulit ikan ini kita lebih ini ya, karena memang kulit ikan itu laba itu didapat dari banyak tidaknya besar tidaknya bahan baku yang kita gunakan dan berhasil tidaknya produksi itu tersebut. Kisaran 25 sampai 40%. 25 sampai 40% Ya. laba bersihnya. 20 sampai 40%. Untuk ini yang selanjutnya pertanyaannya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membalikan usaha ini, balik modalnya? Poinnya. 1 tahun ya. 1 tahun sudah balik modal. Faktor apa saja yang mempengaruhi dalam proses balik modal ini? Yang pertama jumlah wisatawan ya, karena kita sangat amat bergantung pada wisatawan yang datang, wisatawan lokal maupun mancanegara. Kita sangat bergantung. Dan yang kedua memang kenaikan harga bahan pokok. Ya. Karena harga bahan pokok juga kan mempengaruhi HPP, jadi kemungkinan bisa kita markup harga kan akhirnya. Sedangkan ketika kita melakukan markup harga, konsumen atau wisatawan punya keengganan untuk membeli lebih. Apa harapan selanjutnya, prospeknya nih untuk perkembangan usaha keripik kulit kedepannya ini? Pertama yang kami harapkan sebenarnya bantuan juga dari pemerintah terhadap perkembangan UMKM kami. Setidaknya mungkin ada bantuan media promosi dan segala macam, bantuan alat-alat dan segala macam. Kita masih cukup kurang juga ya sebenarnya untuk alat dan segala macam. Terus juga kita meminta agar mungkin pemerintah daerah ya bisa membuat event yang memang bisa meningkatkan jumlah wisatawan yang datang sehingga ekonomi kita juga berputar. Baik Bapak, untuk selanjutnya kita masuk ke subtopik kendala dalam pengembangan usaha. Ya, boleh. Apa kendala utama yang dihadapi dalam menjalankan usaha Bapak ini? Dari aspek produksi kita biasanya kendala pada pergantian karyawan. Karena ketika berganti karyawan kita harus training ulang. Sedangkan dalam training ulang itu pasti ada namanya trial dan error.
Nah, ketika ada error inilah yang biasanya cukup signifikan yang terjadi. Contoh, kalau misalnya adonannya satu salah, maka hari itu kita gagal produksi. Ya. Itu satu. Dan yang kedua, jumlah wisatawan juga itu berpengaruh pada kita ya. Jadi kalau jumlah wisatawannya sedikit, kita juga sedikit produknya. Ya. Dan mungkin terjadi expired. Jadi untuk cara mengatasi dalam aspek produksi seperti apa yang Bapak lakukan? Kalau kita akhirnya ketika training karyawan agar tidak terjadinya gagal, maka saya yang turun langsung. Baik, berarti Owner turun langsung dalam proses produksi. Selanjutnya, apakah rencana untuk menambah kapasitas produksi atau memperluas pemasaran? Sampai saat ini kita itu sebenarnya berbanding lurus ya. Kalau kita memperluas pemasaran, berarti kita juga meningkatkan jumlah produksi. Ya. Tapi yang paling utama kita memperluas pasar dulu, baru kita bisa meningkatkan produksi. Baik, Bapak. Untuk selanjutnya, inovasi apa yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk? Mungkin pada varian rasa ya. Varian rasa yang memang tidak ada pada produk lain. Karena kalau misalnya kita sama dengan produk ini, orang lain juga nggak akan merasa ini ada perbedaan. Ya. Gitu. Selanjutnya, harapan apa yang ingin dicapai oleh Bapak dalam mengembangkan UMKM CV Primeada Sentosa di masa yang akan mendatang? Kalau kita sebenarnya lebih ke bagaimana bisa lebih bermanfaat ke lebih banyak orang. Ya. Bermanfaat itu dalam artian kita bisa istilahnya kita bisa mengembangkan usaha, semakin berkembang usaha kita, maka kita butuh karyawan semakin banyak. Di sini ketika kita mempunyai karyawan semakin banyak, kita sebagai business owner juga secara tidak langsung memperbaiki ekonomi keluarga tertentu. Jadi seperti itu. Jadi saya kira kalau bisnis ini besar, kita bisa menjadi lebih bermanfaat. Oke. Terakhir nih Pak, saran untuk dari Bapak untuk anak-anak Gen Z mungkin yang ingin membuka usaha dengan terbatasnya modal sampai bisa sejauh ini selama prosesnya 4 tahun ini, apa sih sarannya dan kesan-kesannya seperti apa? Untuk anak-anak Gen Z ya, karena memang saya Gen Z juga sebenarnya, Gen Z old tapi ya. Pertama kita harus berpikir bahwa kita pasti bisa. Ya, baik Bapak. Kemudian kita harus membuang gengsi itu sejauh-jauh mungkin. Jadi nggak ada yang namanya gengsi pada bisnis itu, karena kalau kita gengsi dalam bisnis, kita nggak akan pernah maju dalam bisnis itu. Kemudian beranilah mengambil resiko, karena bisnis adalah resiko, hidup pun ada resiko kan. Jadi lebih baik mengambil resiko selagi muda, karena setiap orang punya jatah gagal. Semuanya ada resikonya. Ada resiko. Ya. Baik, mungkin itu saja yang pertama saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya dan informasi yang diberikan. Data hasil wawancara ini akan digunakan sebagai bahan analisis dalam mata kuliah studi kelayakan agribisnis. Semoga usaha Bapak CV Primeada Sentosa semakin berkembang dan sukses di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dulu.